Udah saya rekam. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, kita tidak tahu kapan kita berangkat. Insya Allah nanti pasti akan ada informasi dari ketua kloter dan bagaimana teknis turun dari kamar menuju lobi hotel itu nanti semuanya akan ada rapat sebelum berangkat ke Arafah. Ya, nanti akan ada penjelasan teknisnya dari ketua kloter dengan pembimbing ibadah, nanti akan rapat dengan ketua-ketua rombongan dan ketua-ketua regu teknis sebagaimana ya. Yang jelas kita nanti akan mengalaminya, berangkatnya jam berapa nanti akan disampaikan. Nah, berangkat dari hotel menuju Arafah melalui jalur transportasi resmi. Kemarin sudah saya tunjukkan berapa jaraknya. Dari Mekah menuju Arafah itu jaraknya 21,9 kilometer, hampir 22 kilometer. Kalau kita berkendaraan normal dengan kecepatan mungkin 60 kilometer per jam atau 50 kilometer per jam, tidak sampai setengah jam itu sudah sampai ke lokasi. Tapi seluruh bangsa, seluruh negara pada hari tanggal 8 semuanya mengarah mungkin 80% mengarah ke Arafah, yang lain mungkin mengarah ke Mina untuk mengambil tarwiyah. Ya, tapi kita tidak ada tarwiyah. Kita tidak ada tarwiyah ke Mina. Kita langsung menuju Arafah. Nah, sepanjang perjalanan kita di kendaraan, nanti kendaraannya bisa jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya disiapkan 7 sampai 8 bis, maka mau tidak mau kita harus saling berbagi. Dahulukan orang-orang tua, dahulukan orang-orang yang sedang sakit, dan kita yang sehat-sehat ini biarlah mungkin duduk di lantai bis ya. Biarkan yang tua-tua, yang sudah lansia, yang sedang sakit duduk di bangkunya, kita yang sehat mengalah, mengalah memberikan kesempatan ya. Sambil nanti ketua regu dan ketua rombongan mengatur di bis itu, mengatur di bis dan pimpin talbiyah. Sepanjang jalan kita melafalkan talbiyah, dipimpin oleh laki-laki. Yang lain ikut ya, talbiyah. Kalau capek talbiyah, baca Quran. Selesai baca Quran, berzikir. Sampai kita nanti di Arafah. Ya. Kemudian ketika tiba di Arafah, itu disiapkan tenda, masuk ke dalam tenda, kita beristirahat. Ya. Bisa jadi kita sampai mungkin jam 1 siang, bisa jadi mungkin kita sampai jam 3 sore, bisa jadi mungkin kita sampai malam hari. Itu masih tanggal 8 Zulhijjah dan malamnya masih malam tanggal 9 Zulhijjah, tapi kita belum melaksanakan wukuf. Jadi kita mabit bermalam di Arafah. Ya, karena kita sudah sampai di tanggal 8. Silakan melaksanakan sholat qasar. Nanti bagaimana tata cara sholat kita? Nanti insya Allah di akhir sesi akan saya jelaskan bagaimana yang harus kita lakukan. Apakah jamak qasar atau hanya qasar saja tanpa jamak atau bagaimana? Itu nanti kita coba bahas. Ya. Kemudian bermalam atau mabit di Arafah hingga masuk tanggal 9 Zulhijjah, hari wukuf. Jadi malamnya kita belum melaksanakan wukuf, kita baru bermalam. Ya. Apa aktivitasnya? Silakan mengaji, baca Quran, sholat. Ya. Kalau bisa sholat tahajud ketika jam 3 silakan sholat tahajud. Ya. Kemudian setelah itu kita masih menunggu di Arafah itu. Sambil menunggu waktu wukuf, jamaah melakukan aktivitas mengaji, berzikir, dan hal-hal baik lainnya. Nah, ketika datang waktu wukuf, saat wukuf datang di tanggal 9 Zulhijjah, waktu zawal, katakanlah jam 12 siang, maka akan dimulai prosesi wukuf. Bagaimana prosesi wukufnya itu? Bisa Bapak Ibu lihat di layar.
Yang pertama, dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf. Itu prosesi awal wukuf. Jadi nanti, sebagaimana yang saya sampaikan pada Jumat lalu, nanti akan ada orang yang khutbah. Ya. Khutbah wukuf sekitar 10-15 menit khutbahnya. Setelah selesai khutbah, tidak usah lama-lama khutbahnya. Nanti khutbah 1 jam, 1 jam setengah. Cari teks khutbah yang mungkin paling lama 15 menit ya, paling lama. Ya. Tidak perlu panjang-panjang. Yang penting isinya mencakup tentang uh, arti penting atau hikmah wukuf di Arafah. Nanti kalau Bapak Ibu yang biasa khutbah butuh teksnya, nanti saya usahakan carikan teksnya. Tahu untuk bisa untuk modal nanti tiba-tiba kalau ditunjuk bapak-bapaknya kan ditunjuk untuk khotib, sudah dibawakan teks dari Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sholat jamak takdim, ya. Pengumpulan dua sholat, ya, zuhur dan asar, ya, di jamak dan takdim. Jadi yang 4 menjadi 2. Begitu nanti azan, setelah azan lalu iqomah, imam akan kita dan kita semua melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Setelah selesai sholat zuhur 2 rakaat, bangun lagi, muazinnya, qomat lagi. Qomat yang kedua itu berarti kita melaksanakan sholat asar. Sholat asar juga dua rakaat. Nah, kemudian yang ketiga, wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendirian. Ya, biasanya kita lakukan pertama itu dengan jamaah karena sholat zuhurnya berjamaah, sholat asarnya berjamaah, kita lakukan dalam satu waktu karena di jamak takdim tadi, dan mungkin dalam waktu setengah jam akan dipimpin imam doa-doanya. Setelah selesai imam mimpin selama setengah jam, baru kemudian kita melaksanakan sendiri-sendiri. Jangan lupa doa-doa yang akan kita baca nanti di sana disiapkan dari sekarang. Buat catatan dari sekarang apa doa yang akan kita bacakan di sana. Semua doa kalau bisa, karena waktu kita panjang di sana itu untuk berzikir dan berdoa. Kemudian setelah itu, nomor 4-nya, kita memperbanyak istighfar, kan? Zikir dan doa sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti akan dibekali buku-buku tentang doa dan zikir. Silakan itu dibaca. Selama kita wukuf di Arafah, silakan itu dibaca. Kalau kita punya kendala untuk membaca teks Arabnya, silakan baca terjemahannya. Ya. Pasti Bapak Ibu semua mungkin agak ada yang kesulitan membaca teks Arabnya. Daripada nanti kita baca salah-salah sehingga dapat merubah arti, kalau kita tidak biasa dengan doa itu karena asing belum pernah kita baca, baca terjemahannya. Insya Allah Allah akan faham. Ya, aduh Pak, doanya panjang. Saya kalau baca itu lambat, takut salah-salah. Silakan baca terjemahannya. Mungkin di sana ada artinya, ya Allah, berikanlah untuk keluargaku kemudahan, kesejahteraan, hidup yang penuh dengan berkah dan kenikmatan. Mungkin seperti itu. Baca saja Indonesianya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi ingat, tentu ketika berdoa, awali dengan zikir. Ya, awali dengan zikir, kemudian jangan lupa salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kita berdoa. Itu awal doa. Berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, baru kita sampaikan doa. Kemudian yang kelima, untuk wanita yang sedang haid atau nifas itu boleh melaksanakan wukuf. Karena wukuf tidak mengharuskan kita dalam keadaan yang suci. Artinya ketika kita berhadas pun kita boleh dalam keadaan wukuf. Pak, kalau seandainya lagi wukuf kita buang angin misalnya, ya kalau gitu setelah buang angin kita wudhu kembali tidak apa-apa, ya wudhu kembali. Ini kan untuk yang, mohon maaf, untuk yang wanita yang ketika datang bulan, ya tidak apa-apa, ya, tetap sah wukufnya. Kemudian yang keenam, diperbolehkan wukuf dalam keadaan tidak suci dari hadas besar ataupun kecil, ya ini. Tapi kalau selama kita bisa mengambil wudhu, ya silakan ambil wudhu ya. Kemudian, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Mensafari wukuf kan bisa dilakukan kepada jamaah yang sakit dengan didampingi petugas. Nah, inilah yang akan kita
bahas pada malam hari ini. Jadi namanya safari wukuf. Kalau di Indonesia kan ada safari Ramadan, ada safari subuh. Nah, safari itu dari safar, ya, perjalanan atau memperjalankan orang yang sakit Hmm? untuk ikut serta melaksanakan wukuf. Maka safari wukuf itu untuk memastikan kesempurnaan ibadah haji bagi jamaah haji yang sakit. Jadi yang sakit, yang uzur ketika mereka tidak bisa berjalan, ketika mereka mendapatkan sakit keras terbaring di rumah sakit, ya, tidak mampu berjalan, tidak mampu sendiri melakukan aktivitas wukuf di Arafah, tenang. Insya Allah para petugas akan siap mendampingi orang yang sakit untuk dibawa ke Arafah. Nah, bagaimana prosedurnya Bapak Ibu sekalian? Jadi kita lihat pengertian dulu. Safari wukuf adalah kegiatan membawa jamaah haji yang sakit ataupun uzur. Ya, uzur ini mungkin terkendala di fisiknya ya, mungkin sudah tua dan sebagainya. Itu dari rumah sakit, ya, bukan dari hotel, tapi dari rumah sakit. Karena jamaah yang di hotelnya sakit akan dibawa ke rumah sakit. Kalau dulu Indonesia itu punya KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Itu kalau tidak salah ada 8 atau 9 lantai gedung besar. Di sanalah kita mendirikan rumah sakit darurat untuk jamaah haji. Itu banyak tenaga medis dari berbagai macam dokter kesehatan menjadi petugas haji dan mereka tidak melaksanakan haji. Jadi orang-orang kesehatan itu, dokter itu berada di Mekah, tapi mereka khusus berkegiatan untuk menyembuhkan jamaah karena tugas mereka dokter dan mereka tidak haji. Ya. Jadi tidak semua petugas itu melaksanakan haji karena yang bertugas itu sudah taken kontrak siap untuk tidak haji. Jadi fokus melayani jamaah, khususnya tenaga-tenaga kesehatan. Dulu kita dibawa ke kantor kesehatan haji Indonesia, tapi 2 tahun belakangan ini, begitu jamaah sakit, dia tidak lagi dibawa ke KKHI, tapi langsung dibawa ke rumah sakit Arab Saudi. Ada beberapa rumah sakit Arab Saudi yang menampung jamaah haji. Insya Allah fasilitasnya luar biasa, lengkap dan canggih, Bapak Ibu sekalian. Ya, lengkap dan canggih. Kalau saya boleh cerita, di tahun 2006 kami pergi haji, ketika sampai di Arafah ada salah satu jamaah yang terkena stroke, ya. Langsung terkena stroke di bis, buang air kecil dan besar tidak bisa ditahan, ya. Ketika wukuf demikian sehingga sampai kepulangan kami ke Indonesia yang bersangkutan tidak bisa ikut pulang ke Indonesia karena sedang sakit. Ya. Diobati di rumah sakit Arab Saudi. Keluarganya sudah marah-marah, sudah ngapa meninggalkan orang tua. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena prosedurnya tidak bisa memulangkan orang yang sedang sakit. Dia tinggal di sana. Alhamdulillah 1,5 bulan kemudian beliau kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Maka saya katakan rumah sakitnya dan dokter yang menanganinya luar biasa canggih. Padahal sudah dioperasi, dibuka tempurung, dibersihkan darah-darah yang mampet dan beku karena stroke. Alhamdulillah sampai sekarang yang bersangkutan masih sehat walafiat, bahkan sudah pernah haji lagi dan sudah juga melaksanakan umroh. Ya, kalau kita bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau dibawa ke Indonesia itu sudah mungkin ratusan juta habis ya. Tapi di sana tinggal di sana tidak ada biaya spesial pun. Ya itulah kehendak Allah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kalau suruh milih sih mending kita tidak usah sakit ya. Insya Allah sehat semua. Jadi begitulah diberangkatkan dari klinik atau rumah sakit Arab Saudi menuju Arafah agar tetap bisa mereka ini yang sakit melaksanakan rukun haji yaitu wukuf di Arafah. Tentu saja mereka melaksanakan wukuf tadi yang kita sebut dengan safari wukuf tadi dengan pengawalan dan pendampingan tenaga medis
serta petugas haji. Saya di tahun 2014 bertugas menjadi petugas non-kloter, 2 bulan di sana, bertugas sebagai pembimbing ibadah, juga ikut pernah mengalami membawa jamaah yang safari wukuf. Karena kawan-kawan petugas yang lain menolak mereka. Karena menolak, saya siap untuk cari pengalaman bagaimana keadaan safari wukuf. Saya bisa bercerita tentang safari wukuf karena saya pernah mengalami ikut serta jamaah yang sakit di dalam bis itu untuk mengantarkan mereka safari wukuf. Kemudian dari aspek latar belakang, itu wukuf di Arafah adalah rukun haji yang bila ditinggalkan maka haji tidak sah. Kemudian jamaah yang sakit tetap wajib hadir di Arafah meskipun hanya sebentar dan dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi kenapa safari wukuf itu harus ada? Karena untuk memastikan jamaah yang sehat, jamaah yang lansia dan sakit itu tetap harus berangkat ke Arafah, walaupun hanya sebentar, untuk menggugurkan rukun haji agar mereka tetap sah dalam melaksanakan haji. Kan kasihan, sudah belasan tahun, puluhan tahun menunggu sampai di Arab Saudi tiba-tiba sakit, kan tidak mungkin tidak kita antar mereka ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kita antarkan dengan pengawalan petugas, walaupun mungkin datang di Arafah jam 1, kemudian jam 2 balik lagi ke rumah sakit, tidak apa-apa. Itu sudah dianggap dia melaksanakan wukuf di Arafah. Dasarnya tentu ada. Hadis Nabi, Al-Hajjul Arafah. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, menegaskan pentingnya wukuf di Arafah. Jadi, haji itu adalah wukuf di Arafah. Penting, karena ini rukunnya. Maka dasar inilah yang mengharuskan seluruh jamaah haji yang sehat maupun yang sakit harus wukuf di Arafah. Tentu saja tujuannya memastikan seluruh jamaah haji termasuk yang sakit sah hajinya. Memberikan pelayanan kesehatan sekaligus pemenuhan syarat ibadah haji. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Jadi Bapak Ibu baca ini ya, sambil saya menjelaskan pelaksanaannya bagaimana. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 8 Zulhijjah, jamaah yang sehat itu sudah berangkat ke Arafah. Tanggal 8 Zulhijjah, jamaah yang sehat sudah berangkat ke Arafah. Sementara jamaah yang uzur, yang sakit, mereka belum berangkat ke Arafah. Kapan mereka berangkat? Mereka akan diberangkatkan ke Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah sekitar jam 10 siang. Berarti sekitar 2 jam sebelum pelaksanaan wukuf. Jadi dari pagi itu sudah standby bis-bis yang akan mengangkut jamaah yang sakit, yang uzur menuju ke Arafah. Itu di tanggal 9-nya. Jadi satu bis itu biasa berisi 20 jamaah. Kalau keadaan mereka bisa duduk. Terkadang satu bis itu berisi 6 jamaah karena posisi mereka terbaring semua di bangsal. Jadi bis itu sudah dimodifikasi untuk bisa menampung jamaah yang duduk dan jamaah yang terbaring. Jadi kami petugas itu dengan petugas kesehatan, petugas dari Kementerian Agama dan petugas dari kesehatan itu mengangkut, membopong, menggendong jamaah atau menaikkan mereka ke atas yang masih terbaring, disusun di dalam bis. Itu bisa belasan bis yang sudah standby di depan rumah sakit. Setelah memastikan semua jamaah di dalam bis, baru kemudian mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 kita ramai-ramai diberangkatkan menuju Arafah. Nah, sebelum diberangkatkan menuju Arafah, ada jamaah yang harus kita bimbing untuk melafalkan niat haji. Tergantung beberapa kasus mereka. Kebanyakan mereka sudah tidak lagi mengambil haji tamattu karena mungkin dari awal mereka tidak melaksanakan umroh. Jadi mereka harus kita bimbing untuk melaksanakan haji ifrad atau haji qiran.
biasanya haji ifrad. Ya. Jadi kita bisikkan di telinga mereka untuk mereka melafalkan niat. Ya. Dalam posisi sudah mandi, mereka sudah pakai pakaian ihram, sebelum berangkat kita lafalkan niat haji untuk mereka. Kemudian berangkatlah jamaah secara berombongan, pakai ambulan, pakai bis itu menuju ke Arafah. Nanti mereka akan diberhentikan di jalan yang masih masuk dalam wilayah Arafah. Apa yang dilakukan oleh jamaah? Kami yang petugas semuanya sudah standby di bis masing-masing. Petugas-petugas pembimbing ibadah sudah standby. Begitu masuk waktu wukuf, kami petugas itu berdiri, kemudian khutbah wukuf di dalam bis, khutbah wukuf di dalam ambulan. Ya, ya jamaah hanya 6 orang, kita khutbah. Ya. Khutbah itu kalau kita khutbah Pak Ibu sekalian, jamaah yang sakit itu nangis sejadi-jadinya. Ya mereka beristighfar kan sakit. Karena ada beberapa kasus ada jamaah yang masih muda tapi sudah hilang ingatan. Ya, laki perempuan. Saya pun heran. Masih muda sudah tiba-tiba hilang ingatan. Ya, itu kita bimbing. Kita bimbing, kita bacakan khutbah. Setelah kita bacakan khutbah, kita azan, kemudian kita qomat dan mengajak mereka untuk melaksanakan sholat zuhur jamak qasar dengan asar. Setelah itu selesai, dibimbing, mereka kita bimbing dengan pengeras suara untuk berzikir. Ya, mungkin karena sakit tidak lama. 10 menit selesai, begitu mungkin sudah setengah jam atau 1 jam di Arafah, kemudian memastikan semua sudah selesai prosesi wukufnya, jamaah yang di tenda yang sehat melanjutkan sampai sore, sementara jamaah yang sakit yang di safari wukufkan sekitar jam 2 atau setengah 3 sudah dipulangkan kembali ke rumah sakit beserta petugas. Ada yang bertanya, Pak, petugas kan sehat. Kok mereka hanya sekali sebentar saja di Arafah? Ya, khusus untuk petugas ada keringanan. Karena mendampingi jamaah yang sakit, boleh mereka meninggalkan lebih awal Arafah karena mereka harus mendampingi jamaah yang sakit. Karena walaupun hanya sebentar di Arafah, tetap dianggap kita sudah mendapatkan wukuf di Arafah. Jadi kita membawa jamaah haji itu pulang duluan, ya. Pulang duluan. Nah, begitulah sedikit tentang proses wukuf di Arafah. Nah, ini ada kriteria Bapak Ibu sekalian untuk yang disafari wukufkan. Jadi tidak semua disafari wukufkan. Pak, saya ke Seleo, Pak, misalnya. Bisa tidak saya safari wukuf? Oh, itu tidak, karena masih bisa berjalan. Jadi yang disafari wukufkan ini akan dilihat 3 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan wukuf akan dicek kesehatan mereka. Kalau yang bisa dibawa bersama jamaah reguler akan dikembalikan ke hotel berangkat. Kalau yang tidak bisa maka mereka masuk dalam kategori jamaah yang disafari wukufkan. Jadi petugas kesehatan kloter atau sektor menentukan kriteria sebagai berikut. Ya. Jamaah haji lansia dan disabilitas yang tidak mandiri, itu tidak mampu berdiri, mereka hanya baring saja dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dasar makan minum mereka. Jadi mereka hanya terbaring saja, tidak mampu berjalan dan tidak bahkan ada yang tidak bisa pakai kursi roda. Nah, kemudian jamaah haji lansia dan disabilitas yang tidak bisa berjalan menggunakan kursi roda karena sakit atau kondisi kelemahan. Jadi mereka bisa jalan tapi harus pakai kursi roda. Karena sakit itu masuk kategorinya. Jamaah haji lansia dan disabilitas yang memiliki komorbid penyakit kronis, ya, jantung, hipertensi tinggi, kena stroke berat, demensia. Demensia itu mohon maaf bahasa kita itu udah melawak, pikun ya Pak Ibu ya. Saya juga pernah punya pengalaman ya lagi-lagi di tahun 2014 itu ada jamaah haji dari Pontianak. Kasihan Bapak Ibu. Sudah tua, demensia, kemudian digabungkan dalam kloter Nusantara.
Kloter Nusantara itu gabungan Kalimantan Barat dan Kepri, Kepulauan Riau. Jadi tidak ada pendamping waktu itu. Tahun 2014 sedikit pendamping lansia. Pak Bapak ini yang sudah demensia ini ngamuk-ngamuk sampai memecahkan botol dan mengacungkan itu petugas. Tapi dia berbahasa Pontianak. Lalu kawan-kawan yang sama sesama di sektor itu ingat kalau saya dari Pontianak, dipanggil saya. Nah, dipanggil, jadi kita berusaha untuk menangkap loh Pak Ibu ya, karena sudah eh, takut mencederai petugas. Kita ajak bicara, mendengar kita bisa bahasa Pontianak, agak luluh beliau, agak luluh. Kemudian saya ajak mau megang tangan saya karena oh ini orang Pontianak, katanya. Maka dia mau. Kemudian kita tanya apa yang membuat dia ngamuk. Ternyata dia kehilangan uang 1.500 real. Dulu kan dulu tuh kan apa living cost-nya kan 1.500 real. Kakek ini mungkin terbiasa naik bis, jadi uang 1.500 real itu diselipkan di belakang jok kursi. Jadi dia merasa kehilangan. Tapi alhamdulillah uang itu juga akhirnya ketemu, udah hilang rupanya di bis tuh. Ya, bisa kembali lagi ke kakek tadi. Nah, ini salah satu kasus jamaah yang demensia kenapa harus disafari wukufkan. Takutnya nanti kalau dibiarkan safari sendiri atau wukuf sendiri, takutnya malah terpisah dengan jamaah lain, lalu dia tidak ikut wukuf. Ya, itulah beberapa kriteria yang nanti bisa masuk dalam kategori safari wukuf. Ini hanya pengetahuan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita tidak berharap kita safari hukum Bapak Ibu ya, tapi kita kan tidak tahu apa namanya apa hal yang akan terjadi nanti. Ya. Ini pengetahuan saja. Nah ini yang saya ceritakan tadi. Ini bapak-bapak yang siap akan diberangkatkan, Bapak Ibu jamaah haji siap diberangkatkan untuk safari wukuf didampingi oleh petugas dari Kementerian Agama dan petugas dari kesehatan atau medis. Ini bisnya. Itu ada bis 7 Safari Wukuf Jamaah Haji Indonesia. Bisa 20 orang di situ, bisa 7 orang, tergantung bagaimana mereka. Ada yang juga naik ambulan, ini yang parah karena harus didampingi oleh banyak medis. Ini paling diisi oleh 2 orang saja di situ. Nah, ini mereka diberhentikan di dekat tenda ini sambil mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Ini proses untuk menaikkan jamaah. Lumayan berat Bapak Ibu ya, karena tidak bisa berdiri, naikkan dengan kursi rodanya. Itu petugas-petugas haji Indonesia seperti itu, model rompinya. Alhamdulillah saya pernah diberikan kesempatan juga seperti mereka ini menjadi petugas tahun 2014. Ini juga proses menaikkan jamaah ke atas bis. Itu. Ini keadaan di dalam bis. Ya. Mm-mm. Ada yang terbaring, ada yang duduk. Ini Jangan nyanyi bang. untuk menuju Arafah. Itu sambil membawa teks bacaan untuk apa namanya membaca. Ini kan ada bukunya nih. Ya. Ini ibu-ibunya. Kok tidak? Nah ini bapak-bapak. Ini mungkin mereka ada yang jantung, ada yang hipertensi ya. Ada yang mungkin sesak nafas sehingga membawa tabung itu. Coba lihat, banyak masih muda Bapak Ibu ya. Banyak masih muda. Ada yang sudah tua dan ada yang masih muda di situ. Ini kalau kita lihat kan mungkin umurnya paling 48, 55. Tapi namanya penyakit itu tidak memandang usia, apalagi sekarang. Sekarang ini anak-anak umur 20 tahun dah ada yang kena diabetes. Memang harus sering em, mengerem makan-makan yang tidak sehat dan juga harus banyak olahraga. Termasuk saya lah. Harus hati-hati kita. Nah ini petugas yang eh, ketika petugas ini ketika khutbah, jadi
yang safari wukuf mendengar khutbah dari petugas, ini kayak bendera Malaysia ya. Sama saja Indonesia Malaysia pun semua seluruh negara ya itu di safari wukufkan. Nah, seperti ini keadaan di bisnya itu mungkin suami istri, maka dibawa sekalian. Nah, itu tadi Bapak Ibu terkait dengan safari wukuf ya. Sekilas eh, tentang proses safari wukuf. Selanjutnya ini ada beberapa kasus yang coba saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan prosesi wukuf di Arafah. Ada kasus jamaah masuk Arafah menjelang subuh di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Hukumnya sah Bapak Ibu ya. Sah wukufnya karena masih dalam waktu wukuf. Yang tidak boleh itu setelah subuh. Itu tidak sah. Tapi ini karena jamaah masuk Arafah menjelang subuh, masih ada waktu sebelum subuh, maka walaupun sebentar itu dianggap sah wukufnya. Ini mungkin kendala jamaah yang berangkatnya terlambat, macet, lama di jalan, sehingga sampainya di Arafah itu menjelang subuh. Begitu datang sebentar, duduk sebentar, ternyata sudah subuh. Nah, itu tetap sah wukufnya, karena dianggap sudah masuk waktu wukuf dan mendapatkan sedikit. Kemudian kasus yang kedua, jamaah hanya lewat dengan bus tanpa turun. Itu tetap sah, walaupun hanya lewat. Sah asal benar melewati wilayah Arafah. Jadi ketika melintasi Arafah, dia tidak turun dari bis. Ya. Hanya melintas saja. Itu dianggap sah. Dianggap dia mengerjakan wukuf di Arafah walaupun tidak turun. Asalkan dengan syarat dia melewati wilayah Arafah. Kemudian yang ketiga, jamaah berada di Muzdalifah, tidak sempat ke Arafah. Nah, itu jelas, berarti dia belum wukuf, maka tidak sah, batal hajinya. Nauzubillah, semoga ini kita tidak mengalaminya. Ini hanya sebagai sebuah kasus mungkin pernah terjadi pada jamaah-jamaah lain. Jamaah yang pingsan atau tidur sepanjang waktu Arafah, begitu selesai imam selesai sholat asar, tiba-tiba langsung tertidur yang bersangkutan. Bangun-bangun, udah mau berangkat ke Muzdalifah. Apakah sah hukumnya? Sah Bapak Ibu ya. Walaupun dia tidak berzikir dan berdoa, tapi posisi dia sudah di Arafah. Ini sih jarang sih rasa ya, jamaah yang tertidur. Sah karena syaratnya hanya hadir di Arafah. Ya, karena kita hadir saja di Arafah itu insya Allah sah. Ya. Kemudian jamaah masuk sebelum zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Lalu keluar sebelum waktu zuhur. Jadi jadi kita datang ke Arafah itu tanggal 9 sebelum zuhur. Ya. Katakanlah jam 9 pagi kita datang. Lalu kemudian jam 11 kita sudah keluar dari Arafah. Ah, berarti dia belum mendapatkan waktu wukuf. Karena waktu wukuf itu setelah tergelincirnya matahari, katakanlah jam 12. Kalau kasus seperti itu, maka tidak sah wukufnya. Karena waktu wukuf belum masuk. Sementara dia sudah keluar Arafah sebelum masuknya waktu wukuf. Meskipun dia sudah berada di Arafah. Tapi waktunya belum waktu wukuf. Nah, itu kasus. Kasus yang keenam, jamaah keluar dari Arafah sebelum maghrib. Nah, itu sah menurut jumhur ulama, tapi dimakruhkan. Tapi tidak apa-apa, Eh, karena kondisi lah mungkin yang membuat kita harus keluar sebelum maghrib karena bis kita sudah datang. Kan tidak mungkin, ini jangan kita naik katanya. Kenapa? Karena Rasulullah itu berangkat setelah maghrib. Jadi tidak mau naik bis, itu bahaya. Ditinggal bis lalu tidak bisa kita berangkat ke Muzdalifah. Tetap saja kita ikut walaupun dijemput itu sebelum sebelum maghrib. Kemudian kasus yang ketujuh, jamaah sakit dirawat di rumah sakit luar Arafah. Nah itu tidak sah.
kecuali kalau sempat dibawa masuk Arafah. Itulah fungsinya safari wukuf tadi. Meskipun dia sakit, tetap oleh petugas dibawa ke Arafah, meskipun mungkin hanya lewat saja di Arafah, tidak turun dari bis. Ya. Tapi sudah melewati Arafah dan sudah waktu untuk wukuf. Kasus yang ke-8, jamaah wukuf hanya di malam hari, misal jam 22. Boleh. Karena apa? Karena kita sampai di Arafah sebelum terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Bisa. Itu dianggap kita juga wukuf di Arafah. Kecuali kalau kita datang ke Arafah setelah terbit fajar di tanggal 10, nah itu kita tidak mendapatkan waktu wukuf. Jamaah tidak ikut doa bersama, hanya diam saja. Tetap sah. Karena kan yang penting kita berada di Arafah, meskipun sebentar, meskipun tidak melakukan aktivitas apa-apa, itu tetap dianggap kita sudah wukuf di Arafah. Yang ke-10, jamaah anak-anak ikut wukuf. Ya boleh. Ya sah sebagai haji sunnah, tetapi ketika dia balik nanti, dia harus mengulangnya. Karena dia belum akil balik. Ya, karena syarat haji itu adalah akil balik. Jadi dia hanya mengerjakan sunnah haji saja. Untuk anak-anak ya. Wah, banyak kasus ini. Ini saya sengaja sampaikan ini Bapak Ibu biar untuk kita paham beberapa kasus yang terjadi ketika wukuf. Jamaah keluar sedikit dari batas Arafah tanpa sadar. Ya, jadi ketika sampai di Arafah, ternyata dia tuh di luar batas sedikit dari Arafah. Tidak sah, harus dalam batas resmi Arafah. Jadi di sana sudah ada tanda-tanda ya batas-batas Arafah. Jangan sampai kita wukuf di luar Arafah. Tidak sah nanti. Tapi insya Allah tenda kita itu sudah disiapkan dan tempatnya adalah di Arafah. Insya Allah tidak usah khawatir. Jamaah masuk Arafah setelah subuh 10 Zulhijjah tidak sah karena masuk ke Arafah itu setelah terbit fajar di 10 Zulhijjah itu tidak sah kecuali sampai di Arafah qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar itu baru sah. Kalau lewat dari fajar itu tidak sah di tanggal 10-nya. Jamaah wukuf di Jabal Rahmah itu sah. Jamaah wukuf di lapangan terbuka tanpa tenda itu sah. Nah, kalau jamaah tidak wukuf sama sekali ya tentu tidak sah. Batal hajinya karena tidak mengerjakan haji. Nah, ini terakhir Bapak Ibu sekalian terkait dengan tata cara sholat ya. Tata cara sholat ketika kita berada di Arafah dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Kita sampai ke Arafah itu kan sudah tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Pagi, siang, atau sore, atau malam. Nah, tanggal 8 Zulhijjah itu hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8. Jamaah ada yang ke Mina, tapi mayoritas jamaah Indonesia langsung menuju Arafah. Nah, bisa jadi kita sampai di Arafah itu pada tanggal 8 itu sebelum zuhur, bisa jadi. Karena kita sudah dijemput oleh bis di jam 7 atau jam 9. Kita sudah sampai di Arafah mungkin sebelum zuhur. Nah, ketika pelaksanaan waktu zuhur, itu bagaimana cara kita sholat? Nah, kalau kita tanggal 8 Zulhijjah sampai di Arafah, kemudian datang waktu zuhur, sholatnya tidak 4 rakaat, tapi dikosor 2 rakaat, tapi tidak dijamak. Ya, zuhurnya tidak dijamak dengan asar. Zuhurnya hanya kosor saja, kita mengerjakan begitu azan, zuhur, laksanakan sholat 2 rakaat tanpa dijamak. Ya. Tapi ini ada beberapa perbedaan pendapat. Nanti ketika kita berhaji, boleh kita konsultasikan kembali dengan pembimbing ibadah kita. Ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini tidak sama dengan pembimbing ibadah yang ada di sana nanti ya. Tapi ini saya coba cari informasi dari hadis-hadis yang ada, seperti inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika zuhurnya hanya dikerjakan 2 rakaat di kosor, tapi tidak dijamak dengan asar.
Kemudian ketika asar datang, waktu asar datang itu juga dikerjakan 2 rakaat. Tidak dijamak dengan zuhurnya. Jadi masing-masing zuhur dikerjakan sendiri ketika waktu zuhur hanya dilaksanakan 2 rakaat, berarti dikosor. Ketika asar juga demikian, ya 2 rakaat sholat asar tidak dijamak. Maghrib itu tetap 3 rakaat, tapi tidak dijamak dengan isya. Nah, ketika datang isya itu juga dikosor tanpa dijamak dengan maghrib. Jadi tetap pelaksanaannya sholatnya di waktunya masing-masing, tidak dijamak tapi dikosor. Itu ketika tanggal 8 Zulhijjah ya. Belum waktu wukuf. Nah, bagaimana ketika tanggal 9 Zulhijjahnya? Nah, ini berbeda. Ketika tanggal 9 Zulhijjahnya, ketika pelaksanaan waktu wukuf, itu kan berarti di waktu zuhur. Nah, disinilah mulai boleh jamak takdim kosor. Jadi sholat zuhur dan sholat asarnya itu dijamak dan dikosor. Begitu azan, qomat, laksanakan 2 rakaat zuhur, selesai, kemudian qomat lagi untuk melaksanakan sholat asar. Ya. Dijamak takdim kosor. Kemudian ketika maghrib, tetap 3 rakaat. Nah, ini tentatif Bapak Ibu sekalian ya. Kalau bisnya datang sebelum maghrib, maka otomatis kita melaksanakan sholat maghrib dan isya'nya di Muzdalifah. Kalau bisnya datang setelah maghrib, maka kita kerjakan sholat maghribnya di Arafah. Jadi maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Ini ada pena, pakai pena saja. Ini ya, maghrib ini di tanggal 9 Zulhijjah, setelah selesai kita wukuf di Arafah, ketika maghrib, sholat maghribnya itu 3 rakaat normal. Setelah matahari terbenam, sesudah di Muzdalifah. Bagaimana dengan isya'nya? Isya'nya juga dikosor 2 rakaat. Dilaksanakan di Muzdalifah. Jamak takhir maghrib. Jadi kalau bisnya datang sebelum maghrib, maka maghrib dan isya ini dilaksanakan di Arafah dengan jamak takdim kosor. Kalau datangnya setelah maghrib, maka dilaksanakan maghrib isya ini di Muzdalifah. Ya. Jamak takhir berarti dia. Jamak takhir kosor ya. Kerjakan maghrib dulu 3 rakaat, baru kita kerjakan sholat isya'nya dua rakaat. Ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu ya, ini ada perbedaan pelaksanaannya di tanggal 8 dan di tanggal 9. Di tanggal 8, sholat-sholat yang 4 rakaat itu dikosor, dijadikan 2 rakaat, tapi tidak dijamak, tidak digabungkan. Zuhur laksanakan 2 rakaat selesai. Nanti ketika asar laksanakan sholat asar dengan 2 rakaat. Begitu juga maghrib dan isyaknya. Itu tanggal 8-nya. Ya. Nah, ketika zuhur di tanggal 9-nya berbeda. Sholat zuhur dan asarnya jamak takdim kosor dikerjakan digabung, dijamak dan dikosor 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah ini ada dalilnya? Ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. Bentar, ini riwayatnya riwayat Nabi Muhammad pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Ya. Hadis Jabir radhiyallahu an dalam Sahih Muslim diceritakan ketika Nabi tiba di Arafah, beliau singgah di Namirah. Sekarang Namirah ada masjidnya. Setelah matahari tergelincir, beliau memerintahkan agar unta disiapkan. Lalu beliau berkhutbah, kemudian beliau sholat zuhur dan asar dengan sekali azan dan 2 iqomah. Jadi berarti ini menunjukkan bahwa zuhur asarnya di tanggal 9 Zulhijjah itu jamak takdim kosor. Ya, jamak kosor khusus dilakukan ketika tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kelewatan ya. Ya, ini yang tanggal 8 ya.
tanggal 8 tadi juga ada hadisnya. Sama riwayat dari Jabir radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Mina pada hari Tarwiyah. Ya. Kita tidak ke Mina ya, karena kita tidak melaksanakan Tarwiyah. Lalu beliau sholat di sana, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian beliau menunggu hingga matahari terbit 9 Zulhijjah, lalu berangkat menuju Arafah. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menjamak sholatnya. Dia hanya mengkosor saja. Pada riwayat lain disebutkan Nabi hanya mengerjakan 2 rakaat saja. Jadi ketika tanggal 8, sholat-sholat tersebut tidak beliau jamak, tidak beliau gabungkan. Cukup beliau kosorkan sebagaimana tabel yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin hanya itu dan sudah lewat waktu sebenarnya kita ini. Eh, Materinya memang cukup panjang dan harus juga saya selingi dengan cerita agar mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memahaminya. Lumayan panjang. Begitulah prosesi wukuf dan prosesi safari wukuf. Ya. Prosesinya tentu untuk memahamkan Bapak Ibu sekalian bagaimana kondisi bagi yang sehat dan bagaimana kondisi bagi yang, mohon maaf, yang dan nauzubillah, semoga kita tidak mengalaminya, bagi yang tidak sehat, demensia dan sebagainya, itu harus melalui proses safari. Ya, Alhamdulillah selesai. Mohon maaf agak panjang, sudah lewat, sudah hampir 1,5 jam. Semoga ini bisa Bapak Ibu pahami. Nanti insya Allah akan saya share materinya. Silahkan nanti dipelajari lagi di rumah. Dan nanti ketika game quiz, ya Bapak Ibu sekalian sudah siap untuk mengisi soal-soal yang akan saya sampaikan dalam quizzes. Baik, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya, silakan sambil saya minum kopi. Pak, saya minggu lalu kan nggak bisa ikut, tuh Pak. Ya. Kan Pak yang minggu lalu Pak. Ya, nanti coba saya share materinya Bu ya. Saya share materinya. Saya lupa minggu lalu apakah saya ngerekam atau tidak ya. Kalau nanti ada rekamannya, coba saya upload lah Bu ya untuk Ibu. Karena rekaman itu panjang, jadi ketika di-upload di Facebook, di YouTube, dia harus berdurasi 10 menit, 10 menit, 10 menit. Kalau pertemuan kita itu 1 jam, berarti harus ada 6 film yang harus di. Insya Allah Bu ya, nanti saya coba paling minimal saya share materinya. Nah, semoga nanti kalau sempat saya edit videonya, akan juga saya kirimkan ke grup ya. Materi minggu lalu sama tentang wukuf, prosesi wukuf. Yang tadi saya review itu, itulah yang Jumat lalu kita bahas. Terima kasih Bu, nanti saya diingatkan Bu ya materinya. Mungkin ada yang mau ditanya Bapak Ibu, silakan. Saya Pak Asbi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu. Jadi gini Pak, untuk yang sholat tanggal 8 dan tanggal 9 itu harus kita lakukan meskipun waktunya cukup itu ya Pak? Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Saya coba share screen lagi ya tadi itu ya. Jadi memang Ibu ya, proses sholatnya seperti itu. Tapi memang begini, pengalaman yang sudah ya saya alami ya. Saya alami ketika haji tahun 2006 sebagai jamaah haji, ketika haji sebagai ketua kloter di tahun 2018. Ya, 2018 kemarin. Memang saya melihat yang dipraktekkan di tenda itu malah dijamak mereka oleh pembimbing ibadah. Jadi yang dilakukan itu, kalau Nabi kan ketika tanggal 8 kan sholat zuhur 2 rakaat, tapi tidak dijamak dengan asar. Begitu asar datang, sholat asar 2 rakaat saja, tidak dijamak.
Begitu juga maghrib dengan isyaknya, tidak dijamak tapi dikosor saja dan sholat di waktunya masing-masing. Tapi terkadang praktek yang terjadi di tenda oleh pembimbing ibadah itu dilakukan jamak kosor. Iya. Itu mungkin begini, mungkin ada pendapat lain, saya tidak tahu ya. Tapi yang sementara ini yang saya tahu seperti itu praktik Rasulullah. Iya. Tapi kalaulah misalnya nanti ketika Bapak Ibu sekalian berada di Arafah pada tanggal 8 itu, oleh pembimbing ibadahnya diarahkan untuk mengerjakan sholat zuhur asarnya jamak takdim kosor, Iya. ikuti tidak apa-apa. Mungkin karena pertimbangan masyakoh ya, agak sulit kalau kita mungkin dalam keadaan seperti itu berdesak-desakan harus melakukan proses sholat 2 kali dalam 2 waktu. Jadi Iya. mungkin karena pertimbangan itu akhirnya mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena mungkin ada ilatnya, ada sesuatu hal yang menyebabkan mau tidak mau kita harus menggabungkan 2 sholat itu. Karena pertimbangan kalau zuhur kita laksanakan sendiri, asar kita laksanakan sendiri dengan tenda yang sempit, dengan air yang terbatas, dengan kesulitan kita untuk berwudu, mungkin bisa dianggap sebagai sebuah rukhsah atau keringanan sehingga dilakukan proses sholatnya itu jamak takdim kosor. Ya. Karena sepanjang 2 kali saya 3 kali ya, 3 kali saya melakukan haji seperti itu. Jadi di tenda itu tetap jamak takdim kosor mereka. Kalaulah seperti itu, insya Allah karena mungkin pertimbangan untuk keringanan. Ya. Karena memang Bapak Ibu sekalian agak susah ya, karena di sana kan air terbatas, harus mengantri panjang, MCK itu terbatas. Jadi memang wajar kalau diambil katakanlah sebuah ijtihad ya, karena pertimbangan kesulitan tadi maka dilakukanlah yang awalnya hanya kosor tapi akhirnya diambil keputusan jamak takdim kosor. Ya, ini kan kita berbicara pada idealnya, tapi terkadang di lapangan itu tidak sama dengan yang kita teorikan ya. Ya saya rasa pun tidak apa-apa kalau seandainya itu dilakukan karena memang pertimbangannya untuk rukhsah tadi, keringanan. Jadi seperti itu Bu ya. Iya, Kita ikuti baik. aja apa kata ketua kloter dan pembimbing ibadah kita. Baik Pak, terima kasih. Ya, Karena itu Pak, apa namanya, memang gambarannya kan belum ada ya Pak. Jadi ya, masih menghayal-hayal. Jadi intinya kita mungkin tergantung dari pembimbing ibadah kita ya Pak ya. ya. Karena emang ya itu tadi belum, saya rasanya ketika itu saya banyak tidak pahamnya jadinya Pak. Malah rasanya itu. Jadi kok agak khawatir gitu. Terus saya bisa tidak ya seperti itu. Ya. Terima Insya kasih ya Allah Pak. bisa Bu. Insya Allah bisa karena kan tidak haji ini kan tidak hanya kita yang mengalami ya. Dengan kondisi kita sekarang orang-orang yang sudah sangat sepuh saja bisa melaksanakannya. Insya Allah kita ikuti saja arahan dari ketua kloter dan pembimbing ibadah kita. Ya, Iya. insya Allah Insyaallah. itu saja karena mereka kan tidak mungkin akan menyesatkan kita, itu tidak mungkin. Karena Iya. mereka juga punya tanggung jawab agar memastikan ibadah kita ini sah ya, selama hajinya. Insya Allah kita ikuti saja, ya, tidak tertinggal dengan arahan mereka, ikuti dan laksanakan seperti apa yang akan nanti kita laksanakan. Memang sekarang belum ada gambaran nih, belum ada gambaran. Ini baru teori, karena nanti ketika di sanalah kita bisa punya gambaran. Tapi paling tidak yang kita lakukan sekarang itu membantu pra pemahaman kita. Oh ini dulu yang disampaikan Pak Asbi. Oh ini dulu disampaikan ketika nanti akan ada manasik tatap muka. Ketika kita mengalaminya, kita dengan cepat bisa menyesuaikan diri. Insya Allah Bu, kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Kembali mungkin mengingatkan bagi jamaah haji yang ada di Kota Sanggau, Kapuas ya,
Nah, silakan pada hari Ahad nanti jika ingin mengikuti jalan sehat untuk jamaah haji 2026 silakan kumpulnya di depan Masjid Agung jam 6:30. Bagi yang jauh jangan dipaksa, jangan dipaksa. Silakan jalan sehat di tempat masing-masing. Tidak mesti harus hari Ahad. Hari Sabtu boleh. Ah, kami Pak tiap hari jalan Pak ke kebun. Nah, itu malah bagus. Kalau mau menyampaikan di video, silakan dikirim ke grup aktivitas kita masing-masing untuk menyemangati teman-teman yang lain. Ya, bagi yang sempat ikut dan dekat tempatnya, silakan gabung di Jalan Sehat Jamaah Haji Sanggau estimasi berangkat tahun 2026. Kenapa saya sering sampaikan estimasi berangkat? Karena berangkat kita itu masih perkiraan. Saya belum berani memastikan. Tapi kita berdoa semoga kita ini masuk dalam jamaah haji tahun 2026 insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum tutup silakan buka kamera masing-masing biar ada yang tahu. Silakan sambil Dari tadi kita macet banget, Pak. Bersama-sama melafalkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu sekalian. Dari tadi macet-macet, Pak. Jelek sinyalnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin live untuk meninggalkan, silakan. Iya, Semoga Pak. Terima kasih, Pak. Dan keluarganya masih bunyi terus tuh. Ya lah, tuh merah tuh matanya. Tuh. Udah keluar tadi nih. Udah Pak. Nggak kan mudah dipencet Pak. Kan ini ada tulisannya keluar. Keluar. Bang Atta, Assalamualaikum. Tes. Bang Atta potong di mana? Di pondok itu kan di